Halo teman-teman semua, kami dari mahasiswa Universitas Mahasiswati Denpasar. Kali ini, kami akan membahas materi silabus 8, mata kuliah Koperasi UMKM dengan dosen pengempu, Ibu Nimade Satyautami SMM. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Nama saya Krisna, absen 3, dan teman saya Dwi Indriani, absen 14. Saya Nilo Putulindayani Widyaningsih, absen 20. Jadi, adapun materi silabus 8 yaitu koperasi dan mekanisme koperasi yang terdiri dari 5 pokok pembahasan. Yang pertama, ada pengertian koperasi. Yang kedua, ada pengertian pasar. Yang ketiga, hubungan pasar dengan koperasi. Yang keempat, kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Dan yang terakhir, ada hubungan koperasi dalam berbagai struktur pasar. Baik, adapun materi pertama yaitu pengertian koperasi dan pasar. Nah, pengertian koperasi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Nah, pengertian pasar sendiri, pasar dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan penawaran dan permintaan sampai terjadi kesepakatan. Sedangkan dalam arti luas adalah suatu mekanisme yang mempertemukan antara penjual dan pembeli sehingga dapat berhubungan atau berinteraksi untuk mengadakan transaksi jual beli barang dan jasa. Selanjutnya, materi hubungan pasar dengan koperasi. Hubungan pasar ada 5. Yang pertama, pasar barang. Pasar barang merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang. Koperasi dapat bergerak di pasar dengan menawarkan barang hasil produksi koperasi atau anggota dan dapat pula melakukan permintaan akan produk yang dibutuhkan oleh koperasi atau anggota. Di pasar barang, produk-produk yang dijual koperasi akan bersaing dengan produk-produk lain dari pesaingnya. Yang kedua, ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Pertemuan ini akan menghasilkan konsep upah dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Koperasi sebagai badan usaha juga membutuhkan tenaga kerja untuk kegiatan operasionalnya. Artinya, tenaga kerja yang terlepas dari keanggotaan koperasi. Untuk itu, tugas utama pengurus di pasar tenaga kerja ini adalah merekrut tenaga kerja dan menempatkannya sesuai dengan keahliannya, serta memberikan insentif yang layak bagi tenaga kerja tersebut. Yang ketiga, ada pasar uang. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan uang. Dalam pasar uang yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang untuk jangka waktu tertentu. Jadi, di pasar uang akan terjadi pinjam-meminjam dana, yang selanjutnya menimbulkan hubungan utang piutang. Yang keempat, ada pasar modal. Pasar modal adalah pertemuan antara mereka yang mempunyai dana dengan mereka yang membutuhkan dana untuk modal. Bagi koperasi sendiri, memasuki pasar modal adalah suatu fenomena yang jarang dilakukan, sebab koperasi bukan kumpulan modal tetapi kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. Nah, yang kelima ada pasar luar negeri. Pasar luar negeri menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri akan produk impor dan penawaran dalam negeri akan produk ekspor. Dalam rangka pengembangan koperasi, pemerintah sangat menganjurkan koperasi untuk bergerak di pasar luar negeri, artinya melaksanakan kegiatan ekspor-impor. Beberapa koperasi telah mengadakan kegiatan ekspor, terutama koperasi-koperasi yang bergerak dalam industri kerajinan. Materi selanjutnya adalah kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Kekuatannya adalah, yang pertama ada economy of scale. Economy of scale ini bisa diperoleh melalui pembelian bahan dalam jumlah yang banyak, yang nantinya menurunkan biaya rata-rata dengan adanya potongan karena harga per unitnya akan menjadi murah. Yang kedua, bargaining position di pasar. Bargaining position di pasar ini diperoleh sebagai akibat bersatunya para anggota produsen dalam koperasi, sehingga koperasi mempunyai kekuatan dalam penawaran produknya dan mampu mengatur harga jual. Yang ketiga, uncertainty atau kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian. Ini bisa diperoleh karena dalam koperasi terdapat internal market atau pasar antara anggota dalam koperasi. Di samping external market atau koperasi melayani kebutuhan non-anggota. Dan yang terakhir, ada pemanfaatan interlinked market
dan transaction cost sebagai akibat self-control dan self-management. Ini bisa diperoleh dengan memperkecil biaya transaksi dan kemampuan untuk menghadapi risiko ketidakpastian, pembelian dalam jumlah banyak, dan interlinkage market. Dan selanjutnya, kelemahannya adalah yang pertama, rendahnya tingkat pertumbuhan koperasi sebagai akibat ketidakmampuan koperasi dalam mencari dan memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya, keperluan yang didapat oleh anggota umumnya dipergunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Yang ketiga, adanya kebebasan yang terbatas untuk bertindak yang dimiliki oleh manajer. Yang keempat, kelemahan-kelemahan yang timbul dari sifat dasar koperasi itu sendiri, seperti lemahnya struktur permodalan. Dan yang terakhir, prinsip pembagian SHU dan prinsip bunga yang terbatas. Materi selanjutnya itu adalah koperasi dalam berbagai struktur pasar. Yang pertama itu ada koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Nah, yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana terdapat kekuatan dari permintaan dan penawaran yang dapat secara bebas bergerak. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Nah, adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, yang pertama itu terdiri atas banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga, masing-masing penjual mempunyai kebebasan untuk keluar atau masuk ke dalam pasar. Yang keempat, mobilitas faktor produksi berjalan secara sempurna. Dan yang kelima, pembeli dan penjual mempunyai informasi yang lengkap tentang pasar, struktur harga, dan kualitas barang. Yang kedua adalah koperasi dalam pasar monopoli. Nah, yang dimaksud dengan pasar monopoli adalah suatu bentuk atau jenis pasar yang hanya terdapat satu kekuatan atau satu penjual atau satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama itu hanya ada satu pihak, baik penjual ataupun perusahaan, yang bertindak dan memiliki kuasa untuk mengambil keputusan harga. Yang kedua itu tidak ada satupun pihak yang mampu menyaingi perusahaan tersebut. Yang ketiga, kekuatan perusahaan yang memonopoli ditopang oleh dukungan undang-undang dan kebijakan pemerintah sehingga tidak ada satupun pihak yang akan menggoyahkannya. Yang keempat, promosi atau iklan suatu produk tidak begitu diperlukan. Nah, dan yang kelima, seringkali menimbulkan kerugian bagi konsumen ketika harga suatu produk tinggi tidak sesuai dengan produk yang mereka beli. Yang ketiga ada koperasi dalam pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Ciri-ciri dari pasar ini adalah yang pertama, penjual atau pengusaha dari suatu produk adalah banyak, serta jenis produk yang beragam. Yang kedua, ada produk substitusinya. Yang ketiga, keluar atau masuk ke industri relatif mudah. Yang keempat, harga produk tidak sama di semua pasar. Dan yang kelima, pengusaha dan konsumen produk tertentu sama-sama bersaing. Dan yang terakhir itu, yang nomor 4, ada koperasi dalam pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli itu adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Dan ciri-ciri dari pasar oligopoli, yang pertama, terdapat beberapa penjual di pasar, umumnya kurang dari 10, dengan banyak pembeli di pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan relatif homogen namun terdiferensiasi. Yang ketiga, penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga. Yang keempat, ada masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. Yang kelima, produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli ini walaupun sulit. Dan kesimpulan dari pembahasan
kami kali ini, yaitu hubungan pasar dengan koperasi tidak lagi diatur oleh mekanisme pasar, melainkan diatur oleh nilai, norma, dan prinsip-prinsip koperasi itu sendiri, dikarenakan koperasi itu adalah milik produsen atau anggota koperasi bersama. Koperasi dapat berkembang pada berbagai mekanisme pasar seperti pasar persaingan sempurna, persaingan tidak sempurna, dan mekanisme koperasi memang diperlukan dan tetap diperlukan oleh suatu perekonomian yang menganut sistem pasar. Besarnya peran tersebut akan sangat tergantung dari tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengetahuan, dan kesadaran masyarakat serta struktur pasar dari berbagai kegiatan ekonomi dan sumber daya alam dari suatu negara. Oke teman-teman semua, sekian video pembahasan dari kami. Jika ada salah dalam penyampaian, dimaafin ya, dan terima kasih semua.